Dan dapur nasional ini memberikan dampak yang positif kepada pengelola pemilik dapur MBG. Kami berikan asuransi kebakaran. Preminya badan dapur yang menyelesaikan administrasi keuangannya, termasuk insurans insiden. Kurang lebih sekitar 40-50 orang pekerja setiap dapur itu hanya mengandalkan BPJS. Sedangkan muncul badan dapur nasional ini akan memberikan insurans. Apabila misalnya dia dari rumah berangkat menuju kerja ke dapur MBG, di tengah jalan ada halangan, kecelakaan, maka di cover oleh insurans. Nama insurans itu adalah CHUB Insurance, CHUBB. Kemudian setiap 1 tahun sekali seluruh karyawan dapur MBG ini akan kami membawa refreshing berwisata yang saya istilahkan adalah round trip. Dan mereka kami siapkan bis wisata yang tidak dikenakan biaya apapun. Dan setiap 1 tahun sekali itu akan kami laksanakan penilaian terhadap seluruh Indonesia yang dapurnya setelah dianalis mendapatkan juara 1 yang direkomendasi oleh Badan Gizi Nasional, maka pemilik dapur tersebut suami istri akan Badan Dapur Nasional memberikan secara cuma-cuma untuk berangkat umroh. Dan apabila ada kekurangan dan lain terhadap infrastruktur di dalam dapur yang ada, maka kami pun siap untuk membantu mereka semaksimal mungkin. Jadi Badan Dapur Nasional itu adalah organisasi independen Pak, mandiri ya? Badan Dapur Nasional ini adalah independen, tapi yang jelas kami berpikir yang kami bantu ini adalah programnya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo, dan kami bersinergi dengan Badan Gizi Nasional. Kami tidak mencampuri pekerjaan dari Badan Gizi Nasional, tetapi kami berusaha untuk menyempurnakan agar MBG ini makan gratis bergizi ini bisa dinikmati dengan jelas, bermanfaat bagi yang menerimanya. Ya, harapannya kami diberikan leluasa untuk bergerak oleh pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional, sehingga program-program yang selanjutnya termasuk kami juga akan mempersiapkan diklat SDM dapur MBG itu untuk zona 1 Sumatera, Lampung sampai dengan Aceh berada di Kota Prabu Muli. Untuk zona 2 itu berada di Yogyakarta. Tentunya diklat ini akan dilengkapi dengan dapur MBG sendiri, sehingga para pengikut pesertanya langsung memperagakan praktik dan maksimal pendidikan di sana itu selama 3 bulan. Apabila 1 bulan dianggap mampu mereka, maka diberikan semacam ijazah atau sertifikat. SDM-nya berarti siap pakai. Nah, untuk zona 3 Indonesia bagian timur, kalau tidak di Kalimantan Timur atau di Kalimantan Selatan, yang sudah terbentuk Papua, seluruh provinsi, kemudian Sumatera Selatan 90%,
kabupaten dan kota, Sumatera Barat 90%, Provinsi Riau 90%, Aceh 90%. Jadi kami melangkah lebih baik pelan melangkah tapi pasti ke depannya. Dua, tiga. Tadi pakai foto siapa? Sini. Hal-hal yang diatur adalah dikarenakan rentannya ini dan salahnya pemahaman masyarakat terhadap MBG. Selama ini masyarakat berpikiran bahwa MBG itu dimodali oleh negara. Sesungguhnya tidak seperti itu. Dia harus menyediakan tempat, dia harus punya modal awal, dan dia harus membeli tender. Ya, pekerjaannya dia melakukan dulu baru diganti oleh pemerintah. Ya, jadi keuntungannya adalah keuntungan kita punya dapur MBG, kita punya usaha, namun sudah jelas si pembeli atau konsumennya sudah jelas. Siapa konsumennya? Kepada generasi kita yang masih sekolah, kemudian yang bayar negara. Jadi tidak ada kata-kata dagangannya nggak laku. Jadi seandainya ada pihak-pihak yang punya modal yang pengen mendirikan MBG atau usaha tidak mengambil kesempatan itu, dialah yang rugi. Dan insya Allah kami bisa menjadi fasilitator, khususnya Bapak Ketum BD, Bapak Basarudin Siregar, Sarjana Pertanian. Pak, boleh disebutin nama Bapak sebagai apa di sini? Nama saya M. Ragil Trianto, SHMH. Kami mewakili dari kantor hukum Ragil Trianto, SHMH dan rekan. Kalau MOU yang ditandatangani hari ini terkait apa nih Pak? Bisa dijelaskan? MOU yang kita tanda tangan ini adalah kita sebagai mitra kerja, tentunya di dalam bidang advokasinya. BDN MBG yang mewakili MBG sebagai penerima jasa hukum, kemudian kantor Ragil Trianto SHMH dan rekan sebagai pemberi jasa hukum. Silakan, masih ada yang lain. Dasar kenapa harus dilakukan MOU, apa alasannya Pak? Di dalam MOU kita lakukan, sebelum kita bicara MOU, mungkin kita sampaikan makna MOU. MOU adalah Memorandum of Understanding. Di situ adalah kerjasama yang harus saling menguntungkan. Jadi tidak ada yang akan dirugikan. Itu konsep dasar MOU. Jikalau di kemudian di situ ada yang dirugikan, disitulah akan cacat MOU itu sendiri. Silakan, mungkin ada yang lain. Hal-hal yang diatur Pak di dalam MOU itu apa? Hal-hal yang diatur adalah dikarenakan rentannya ini dan salahnya pemahaman masyarakat terhadap MBG. Selama ini masyarakat berpikiran bahwa MBG itu dimodali oleh negara. Sesungguhnya tidak seperti itu. Dia harus menyediakan tempat, dia harus punya modal awal, dan dia harus membeli tender. Ya,
pekerjaannya dia melakukan dulu baru diganti oleh pemerintah. Ya. Jadi keuntungannya adalah keuntungan kita punya dapur MBG, kita punya usaha, namun sudah jelas si pembeli atau konsumennya sudah jelas. Siapa konsumennya? Kepada generasi kita yang masih sekolah, kemudian yang bayar negara. Jadi tidak ada kata-kata dagangannya nggak laku. Jadi seandainya ada pihak-pihak yang punya modal yang pengen mendirikan MBG atau usaha tidak mengambil kesempatan itu, dialah yang rugi. Dan insya Allah kami bisa menjadi fasilitator, khususnya Bapak Ketum BDN, Bapak Basarudin Siregar, Sarjana Pertanian. Pak, harapannya apa Pak dengan ditandatangannya MOU hari ini? Harapan yang paling jelas di situ adalah kita tidak akan mungkin bekerja tanpa ada juklak dan juknisnya. Mana yang menjadi larangan, mana yang menjadi hak, dan mana yang menjadi kewajiban. Di situ isi MOU tadi. Tentu dalam MOU ini tidak ada yang akan dirugikan. Karena kembali lagi, MOU, Memorandum of Understanding, maka tidak ada yang akan dirugikan dan diuntungkan. Tentunya sama-sama untung. Kalau rugi ya sama-sama rugi. Itu makna MOU. Dengan diaturnya demikian, tentunya semua masing-masing pihak dengan tujuan punya hak dan punya kewajiban, punya tanggung jawab dan punya juga haknya di situ. Oke, mungkin ada yang lain.